Camilan tradisional yang lembut dan gurih. Rasanya tak cukup menyantap hanya satu coipan saja ya, Secret Lovers. Menariknya, proses pembuatan cukup detail dan unik. Dengan kulit super tipis transparan, anti sobek. Wah, emak-emak jagonya nih. Penuh skill tinggi. Apa ya rahasianya? Kalau untuk coipan kulit yang bagus dia nampak putih, bisa kenyal, nggak mudah, nggak lembek gitu ya. Waktu kita makan. Coipan, makanan tradisional khas Tionghoa, salah satu kuliner paling hits di daerah Singkawang dan Pontianak, Kalimantan Barat. Bentuknya mirip pangsit atau dumpling ya. Isinya pun beragam, mulai dari rebung, bengkoang, ataupun kucai. Nah, varian rebung dengan sensasi gurih, sedikit manis alami, dan aroma harum jadi primadonanya. Ya, kalau untuk rebung kan, kalau kita nggak rebus dulu nanti ada rasa pahit-pahitnya gitu rebung. Kalau udah direbus, baru kita tumis, nanti rasa pahitnya akan hilang. Rebung atau tunas bambu muda adalah salah satu bahan isian tradisional yang populer dalam kuliner Tionghoa. Layaknya pada sajian lumpia khas Semarang ya, Secret Lovers. Kalau untuk rebung, kebanyakan orang suka juga sih. Karena kita di sini Singkawang mudah dapat rebung juga. Seperti rebung yang kita sini, kita ambilnya di Bengkayang, rebung Bengkayang. Tak lupa, tumisan rebung untuk isian coipan harus dicampur dengan ebi atau udang kering untuk memberikan rasa gurih yang khas. Karena kulit luarnya yang sangat tipis, transparan, mengkilap, isian di dalamnya pun terlihat. Kok bisa ya? Tampilan sederhana yang justru menambah daya tarik visual ini rupanya berasal dari beras yang digiling dadakan menjadi tepung. Tepung beras cair dimasak dengan api kecil sambil diaduk terus. Proses ini sangat penting karena mengubah tepung yang tadinya cair menjadi adonan yang padat dan kental. Kalau sudah cukup kental, adonan dituang ke meja datar. Disinilah para ibu-ibu beraksi mencampurkan adonan dengan tepung tahu gandum. Inilah rahasianya kulit coipan bisa transparan dan elastis tanpa takut robek. Kalau untuk coipan kulit yang bagus dia nampak putih, bisa kenyal, nggak mudah, nggak lembek gitu ya. Waktu kita makan. Ada standar ketebalan kulit yang berbeda-beda disesuaikan dengan isian coipan. Untuk varian rebung dan kucai, kulit coipan harus agak tebal karena tekstur isiannya yang agak keras dan bisa merusak adonan kulit. Sedangkan kulit coipan untuk isian bengkoang boleh lebih tipis, jauh lebih lembut. Waktu ngisinya, yang penting kulitnya bisa kenyal. Misalnya untuk bungkus bengkoang ya, kulitnya perlu agak tipis. Jadi mungkin standarnya mau selebar gimana gitu, supaya nanti kita bungkusnya nampak rapi, cantik gitu. Biasanya, coipan dikukus dadakan ketika ada pesanan dari pembeli agar bisa disajikan dalam kondisi hangat. Mengukus coipan tak membutuhkan waktu lama, sekitar 10 hingga 15 menit saja. Ketika sudah matang, coipan diolesi dengan minyak agar coipan tidak lengket satu sama lain dan ditaburi bawang putih goreng. Harga satu coipan Rp2.500. Dalam sehari, mereka bisa membuat hingga 800 coipan loh. Coipan di Jalan Hermansyah, Gang Dwi Tunggal, Kota Singkawang ini memang legendaris Secret Lovers. Sudah eksis sejak tahun 1979. Oh iya, coipan merupakan istilah bahasa Hakka yang berarti kue berisi sayuran. Coipan ini sendiri aslinya itu berasal dari daratan Tiongkok. Bermigrasinya masyarakat Tiongkok ke Kalimantan, khususnya Singkawang, mereka tentunya juga membawa menu. Nah, salah satunya nih coipan nih. Nah, jadi coipan ini ada 3 rasa yang ada bengkuang, ada kucai, dan ada dari rebung. Dalam budaya Tionghoa, makan bersama dari satu wadah besar melambangkan kebersamaan keluarga dan rezeki yang melimpah.
Satu nampan yang bisa menampung hingga 60 coipan ini dimakan bersama dengan piring kecil masing-masing juga menjadi cara untuk mempererat hubungan keluarga. Coipan ini tidak bisa bertahan lama, harus habis, harus dinikmati. Ini menggambarkan semangat bekerja ya dari masyarakat khususnya di Kota Singkawang untuk selalu bekerja, berkreativitas dalam segala hal. Kuliner khas Singkawang yang terbuat dari tepung beras tak hanya coipan saja sih Lovers. Makanan berat seperti kue tiaw goreng yang dijual di Jalan Said Harun, Singkawang Barat, Kota Singkawang juga diburu banyak pembeli. Uniknya, masyarakat setempat mengenalnya dengan kue tiaw cangkok manis alias yang kita kenal dengan sebutan daun katuk. Ini memang harus pakai cangkok manis sama toge. Pakai sayur lain nggak bisa, nggak enak aja. Selelanya lain, agak pahit dia. Ini memang pakai cangkok manis sama toge, telur. Nah, kalau pakai choy sim agak lain ya masaknya, pahit dia. Nah, orang nggak suka gitu. Manis, wangi, lembut dia. Di Singkawang, daun katuk tumbuh subur dan mudah didapatkan. Itulah alasannya daun ini sering ada pada masakan. Daun katuk memiliki rasa manis dan aroma yang lembut hingga menyeimbangkan rasa antara kecap asin, minyak, dan bawang putih. Eits, tapi kue tiaw goreng tidaklah bisa sempurna tanpa kue tiaw dengan kualitas yang tinggi. Oh, biar bagus lah, tidak masak langganan lah. Agak lembut dia, kualitasnya bagus, takarannya pas dia, jadi nggak hangus. Bagus lah, lembut dia, warnanya cakep, cantik. Abun yang sudah puluhan tahun berjualan kue tiaw goreng selalu menerapkan prinsip memasak kue tiaw per porsi. Meski ada puluhan pesanan sekaligus, ia tetap memasaknya secara terpisah. Katanya sih agar sesuai dengan takaran bumbunya dan bakal jauh lebih meresap. Menariknya, sang penjual menggunakan wajan dari besi dan tak pernah menggantinya dengan jenis wajan lain. Panas lah, kalau nggak panas ya nggak kurang bagus. Dia nggak lembut ya, lamanya masaknya loh. Minum nggak bisa, harus pakai besi. Ya panas agak cepat dia. Lebih cepat panas lah gitulah. Sepiring kue tiaw goreng harganya Rp18.000. Dalam sehari bisa menghabiskan hingga 15 kg kue tiaw loh. Tapi kalau yang ini, dalam sehari bisa memproduksi hingga 900 kg kue tiaw Secret Lovers. Bahkan mencapai 1 ton lebih pada hari besar tertentu. Ya, pembuatan kue tiaw legend di Jalan Pasar Turi, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang sudah berjalan selama 3 generasi. Warga setempat sih menyebutnya mie putih. Kualitas beras yang kami pakai tentu kualitas beras yang premium ya. Dia itu harus putih, yang layak konsumsi deh pokoknya. Hasilnya rusak sih di kue tiawnya pasti. Bakalan robek jadinya, gampang robek gitu. Gak bakal jadi, iya. Kualitas kami lebih ke teksturnya, kami lihatnya dari patahan berasnya. Beras yang sudah dicuci bersih digiling menjadi tepung, kemudian dicampur tepung tapioka untuk menciptakan kekenyalan yang pas. Produksinya memang menggunakan mesin yang dipantau petugas. Karena jika ada kesalahan pada suhu mesin, hasilnya kurang maksimal, bisa kusut dan lengket. Takarannya, adonan basahnya nggak boleh terlalu encer, nggak boleh terlalu kental juga, harus pas pokoknya. Tapioka biar agak kenyal, biar sedikit kenyal. Mie putih harus dalam keadaan dingin sebelum dikemas. Agar tidak cepat basi, dengan kemasan dan tempat penyimpanan yang pas, mie putih bisa bertahan 4 hari hingga 2 minggu. Kemasan ukuran 1 kg harganya Rp12.000. Sedangkan ukuran 5 kg Rp57.000. Kalau panas soalnya masih lengket kue tiawnya. Jadi harus tunggu dingin dulu baru bisa dipotong. Ya, ada diolesin minyak di akhir, biar gak lengket juga. Kalau nggak pakai minyak bakalan lengket, nempel.
Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat Tiongkok termasuk yang merantau ke daerah Asia Tenggara lainnya mengandalkan beras sebagai sumber pangan utama. Mereka sangat kreatif dalam mengolah beras, termasuk kuitiao. Ya, ada telur, protein, kemudian sayur, seratnya ya. Itu menambah rasa ya, menambah kita jadi pengen mau makan mie tiao ini. Jadi ini sebenarnya ya makanan pokok yang diubah menjadi bentuk olahan lain. Dari coipan yang disajikan di alas besar hingga kuitiao goreng yang khas dengan daun cangkok manisnya menyimpan makna kebersamaan orang-orang Tionghoa. Nah, kalian suka yang mana sih, Food Lovers?